teriak-teriak adili Jokowi kini Deddy Sitorus dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia. Ya, Boyamin Saiman. Ya, DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus dugaan mencuat setelah laporan terkait penggunaan helikopter saat kampanye tersebar luas. Dan kita dengarkan kabar. Deddy Sitorus, maki dorong penyelidikan KPK dan Bareskrim. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman, memberikan tanggapan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Deddy Sitorus. Dugaan ini mencuat setelah laporan terkait penggunaan helikopter saat kampanye tersebar luas. Boyamin menilai, kasus ini telah menjadi perhatian publik sehingga penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ia juga yakin bahwa Deddy Sitorus akan bersikap kooperatif dan memberikan contoh kepatuhan hukum. Menurut Hariri, total durasi penerbangan mencapai 48 jam dengan biaya sewa mencapai $192.000 AS atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Dugaan ini semakin kuat karena adanya potensi hubungan istimewa antara Deddy Sitorus sebagai penyelenggara negara dengan pihak pemberi fasilitas. Ya, itulah kabar berita mengenai Deddy Sitorus yang mendapatkan fasilitas penerbangan helikopter pada saat dia kampanye. Deddy Sitorus memiliki gaya hedon, ya, dikarenakan ya memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Pada saat berkampanye dia menggunakan helikopter dan inilah kabar beritanya. Sebagai wakil rakyat memiliki gaya hidup hedon dengan naik helikopter pribadi, ternyata masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Itulah tadi kabar berita mengerus yang menggunakan fasilitas helikopter pribadi untuk kampanye di atas penderitaan warga Kalimantan Kaltara yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Memiliki kekayaan yang sangat fantastis, Deddy Sitorus mendapatkan proyek ya dari proyek di Kalimantan. Begitu ceritanya. Kita Harta Deddy Sitorus naik drastis diduga hasil uang korupsi mega proyek di Kalimantan. Selain itu, Deddy memiliki kapal mewah. Janggalnya Deddy memiliki helikopter pribadi tapi tidak dilaporkan di LHKPN. Itulah dikabarkan Deddy Sitorus yang memiliki kekayaan fantastis dan di uang hasil korupsi di Kalimantan. Deddy Sitorus juga mengaku bahwa terkait revisi Undang-Undang KPK tertipu. Apa yang tertipu? Kita dengarkan pernyataan Bang, Deddy ada Sitorus. Penyesalan gak sih waktu itu mendukung revisi Undang-Undang KPK karena banyak dikaitkan sekarang. Itu bagian dari yang tadi, jangankan kalian, kami pun tertipu. Udah gak usah dibahas deh kalau soal itu. Tertipu gimana? Kan sebagai partai harusnya fraksi partai aku tertipu. Aku lalala gitu kan. Sebagai partai politik kan independen Bang dalam menentukan kebijakan mana yang mau didukung ya kan, memang dan pada tidak. saat itu kita melihat banyak kebablasan, misalnya soal penyadapan, soal ini, soal bahwa tidak bisa SP3 gitu. Tapi kan kita nggak terpikir kemudian dimasukkan ke rumpun eksekutif yang konsekuensinya KPK berada di bawah presiden kan. Nggak sejauh itu juga imajinasi kita gitu loh. Kita kan ingin meluruskan minimal ya ada dewas gitu loh supaya tidak sembarangan nih menggunakan alat-alat yang ada KPK untuk kepentingan segelintir orang gitu-gitu loh. Kita nggak secerdas itu berpikir bahwa konsekuensinya itu penyesalan. Itulah tadi pernyataan Deddy Sitorus yang menyesal terhadap revisi Undang-Undang KPK, di mana KPK memang berada di bawah presiden, ya, bukanlah lembaga independen lagi. Namun demikian berada di bawah presiden, maka begitu Deddy Sitorus begitu sangat ketara-ketir. Deddy Sitorus dari Partai PDIP siap memakzulkan Gibran. Ya, Deddy Sitorus, Roy Suryo dan kawan-kawan, wacana adili Jokowi dan pemakzulan Gibran dari PDIP yang siap. Dan kita dengarkan wawancara wabarakatuh dari Forum Aksi
Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi ke Den. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimaksudkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu. Perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi, dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Itulah Deddy Sitorus yang begitu sangat keras dalam mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran, dan dia menyatakan ya seperti di dalam judulnya akan memakzulkan Jokowi Dodo. Ini bukan Deddy agenda Sitorus KPK. juga mengakui mengenai Hasto Kristianto bahwa Hasto Kristianto telah menjadi target. Maka Hasto Kristianto pernah menitipkan arahnya kepada dia. Ya, bahwa ini kasus adalah komoditas. Jelas dan terang ya, bahwa ini kasus adalah komoditas politik. Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK, pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa, bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu, ngapain aja? Apa KPK masih di zaman kolonial? Nggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Nggak ada. Zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke? Clear? Ya kita saling nitip, saya bilang, kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mengeksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi, nggak ditanyain, nggak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut, bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kejahatan hukum. Kenapa?
Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker, segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit, silakan. Ya begitulah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Itulah tadi mengenai curhatan dari Deddy Sitorus yang mengaku bahwa dirinya juga kapan-kapan bisa diambil, seperti halnya Hasto Kristianto yang telah siap menitipkan anaknya ke Deddy Sitorus.